Kembali lagi pada mata kuliah Ekonomi Transportasi. Pada kali ini kita akan mengulas mengenai teori penawaran pada jasa transportasi. Penawaran pada jasa transportasi tidak ubahnya seperti penawaran pada barang. Mungkin sudah Anda dapatkan di mata kuliah mikro, bahwasannya penawaran itu muncul ya, atas dasar inisiatif individu. Ya. Ketika melihat bagaimana usaha orang dalam memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana sulitnya individu memenuhi kebutuhannya, maka ada pihak-pihak yang memiliki inisiatif untuk mencoba memfasilitasi dalam usaha-usaha pemenuhan kebutuhan. Sehingga nanti ke depannya akan muncul suatu interaksi ya, antar individu yang dilabeli dengan perannya. Apakah dia sebagai konsumen ataukah dia sebagai produsen. Konsumen yang meminta sesuatu, barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya, dan produsen yang mencoba menawarkan sesuatu, mencoba memfasilitasi sesuatu, apa-apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Bicara soal penawaran, kita akan bicara soal kebutuhan dasar. Sehingga memunculkan berbagai macam pertanyaan yang kemudian jawabannya harus dicari bagi pihak-pihak yang memiliki peran sebagai seorang produsen, yang coba menawarkan jasa atau coba memberikan fasilitas terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal perjalanan, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Mau kemana? Di sana ada apa? Berapa banyak yang melakukan perjalanan? Sehingga pihak-pihak yang coba memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan akan perjalanan dengan berbagai macam motif yang ada, dia bisa mengetahui pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh para pelaku perjalanan. Didasarkan pada kebutuhan dasar, ya, dimana ketika kebutuhan dasar itu ada, ya, maka setiap individu itu akan selalu mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, apakah itu berkaitan dengan barang ataupun jasa. Ya. Yang kemudian dia pasti akan dipertemukan dengan tingkat harga yang beragam. Nah, pertemuan ini membuat para individu-individu ini akan coba memutuskan. Ya. Karena ketika dia dihadapkan oleh suatu pertukaran, ya, terutama bagi si konsumen, ya, ketika dia dihadapkan oleh suatu pertukaran ya, pada mekanisme harga, ada tingkatan-tingkatan harga tertentu, dia akan punya ukuran, apakah apa yang saya bayarkan ini cukup masuk akal atau tidak, ya, sepadan atau tidak. Sehingga ketika pertukaran terjadi, ada kelapangan, artinya ada kerelaan. Ya. Apakah bagi konsumen ataukah bagi produsen itu sendiri. Ya. Bagi konsumen, dengan uang yang dia keluarkan untuk melakukan suatu perjalanan, itu mungkin akan dianggap sepadan gitu ya, dengan fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan sampai ke tujuan yang akan dicapai. Begitupun juga dengan si produsen. Ya. Ketika dihadapkan oleh permintaannya konsumen ya, dengan dasar kebutuhannya gitu ya, apakah sepadan gitu ya uang yang dia diterima dengan jasa yang dia berikan.
Konsekuensinya adalah seluruhannya akan dikembalikan kepada asumsi dasar. Ya. Dasar asumsinya adalah level of transport service, ya, itu akan ditentukan oleh berapa harga dari servis itu sendiri. Maka dalam bisnis transportasi, ya, atau dalam penyediaan jasa transportasi, kita kenal berbagai macam kelas, ya, di setiap moda transportasi. Ya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Ya. Dan pada kelas-kelas ini konsumen yang memilih. Ya. Menurutnya uang yang dia keluarkan sepadan dengan tingkat pelayanan yang mana. Dan produsen memberikan pilihan berdasarkan apa-apa yang menjadi motivasinya si konsumen dalam melakukan suatu perjalanan. Jika digambarkan pada kurva, nah ini sama seperti yang sudah Anda pelajari di mikro, kurva penawaran pada transportasi sama seperti halnya kurva penawaran pada ekonomi atau ekonomi pada umumnya atau penawaran terhadap barang. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwasannya akan ada beberapa perbedaan secara konsep atau perbedaan dalam penerapannya. Nah, terutama ketika kita bicara soal perbandingan antara harga dan kuantitas, itu akan memiliki perbedaan yang mungkin bisa dikatakan cukup signifikan gitu ya. Kalau kita bicara soal barang, kuantitas barang yang ditawarkan itu bisa sampai kepada kontinuitas. Ya. Saya tidak bisa bilang unlimited ya, karena dalam produksi tetap ada batasan mengenai faktor produksi. Gitu. Tapi dalam hal produksi barang itu secara kontinu itu bisa ditambah. Ya. Sementara dalam hal jasa, terutama jasa angkutan, nah ini perlu diperhatikan bahwa kuantitas itu belum tentu bisa bertambah. Karena kenapa? Kita bicara soal limit area. Ya, kalau kita bicara soal satu armada angkutan, ya, dia punya kapasitas yang sudah ditentukan, ya, katakanlah berkaitan dengan tempat duduk, ya, untuk bus besar gitu ya, dengan kapasitas 60 penumpang, maka tidak mungkin lagi diisi lebih dari 60 gitu ya, dengan tingkat harga yang sudah ditentukan pula. Dan nanti mungkin akan ditemukan bahwa si kurva penawarannya ini bentuknya bisa vertikal gitu ya, karena kita bicara soal kapasitas, ya, yang berujung pada kuantitas. Nah, apakah ini belum sampai bicara tentang secara kuantitinya itu bisa memenuhi kapasitasnya atau enggak gitu, belum sampai situ. Dalam hal penawaran, perlu juga diingatkan kembali bahwa tidak pernah ada klausul harga naik. Ya, karena harga yang muncul di penawaran itu adalah respon dari bagaimana permintaan terhadap barang atau jasa itu tumbuh. Ya, jadi kategorinya hanya harga bagus atau tidak bagus gitu ya. Nah, tapi kalau digambarkan pada kurva harganya tinggi dan rendah.
Pada saat kapan harganya tinggi gitu ya, dan si produsen mencoba menawarkan lebih banyak gitu. Ya, ini pada saat yang baru saja terjadi gitu ya, pada saat hari raya, hari keagamaan besar gitu ya, hari libur panjang. Sama-sama kita ketahui bahwa harga tiket angkutan penumpang itu lebih tinggi daripada biasanya. Dan produsen akan mencoba memfasilitasi dengan menambah kuantitas ya, seperti yang Anda sudah kenal dengan istilah armada tambahan atau penambahan frekuensi gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal uh, satu satuan ruang gitu ya, nah, kuantitasnya itu terbatas. Maka dengan terbatasnya kuantitas ini, nah, ketika harganya tinggi, nah, konsumennya itu rebutan, ya. Karena tidak ada lagi kuantitasnya. Secara umum seperti itu. Beberapa yang menjadi faktor ya, penentu munculnya penawaran, ya, simpelnya gitu ya, itu ada 4 hal gitu ya. Mungkin nanti yang di berikutnya akan ada beberapa item lagi gitu ya. Nah, tapi ini yang menjadi pertimbangan utama gitu ya. Kalau sebelumnya di demand itu juga ada pertimbangan utama yang awal-awal menjadi pertimbangan seseorang dalam hal melakukan permintaan. Nah, pun sebagai si produsen, ini adalah hal-hal yang masuknya kategori dominan, ya. Yang pertama adalah harga. Bagaimana harga itu ditentukan? Dengan melihat apa? Dengan melihat yang dia tawarkan itu masuk pada segmen ekonomi yang mana. Maka si produsen akan menentukan harga dengan dalih apapun, ya. Seperti halnya konsumen, konsumen kadang-kadang dihadapkan oleh harga yang tiba-tiba naik tanpa dia tahu penyebabnya, ya. Dan produsen karena merasa dia mampu memfasilitasi kebutuhannya konsumen, maka dia bisa menetapkan harga, ya. Meskipun nanti di ke depan akan ada campur tangan pemerintah tuh berkaitan dengan penetapan harga itu gitu ya. Nah, tapi produsen punya kewenangan mengenai penetapan harga itu. Nah, di sini digambarkan faktor harga dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada kurva penawaran, ya. Dinamakan pergerakan pada kurva penawaran, ya. Karena tadi ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh si produsen, ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Ketika pada saat hari raya harga tiketnya kok mahal gitu ya. Apakah pada saat hari raya itu cost-nya itu lebih tinggi daripada hari biasanya gitu ya. Nah, itu kan konsumen yang bertanya-tanya gitu ya. Tapi apakah jawab pertanyaan itu bisa dijawab oleh produsen? Belum tentu. Berikutnya, kita kategorikan sebagai faktor non harga atau faktor selain harga. Yang pertama adalah input cost, biaya. Yang kedua adalah harga dari jasa transportasi lain atau harga dari barang lain. Ya. Biaya akan mempengaruhi tinggi rendahnya suatu harga yang ditetapkan. Ya. Dan kemudian sebagai seorang produsen, dia pasti akan melihat kompetitor pada bidang usaha sejenis. Mereka jual berapa dengan pelayanan yang seperti ini. Yang ketiga adalah teknologi. Ya.
sampai dengan hari ini ya teknologi itu mempengaruhi berapa jumlah yang harus Anda bayar gitu ya. Bicara soal kemudahan gitu ya. Tanpa Anda sadari Anda bermain, aplikasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi satu kos tersendiri gitu ya. Faktor-faktor selain harga ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran pada kurva penawaran. Jadi kurvanya bisa bergeser. Apakah dia bergeser ke atas atau ke bawah? Nah, nanti kita akan ulas ya di beberapa contoh. Di antara beberapa faktor yang disebut mempengaruhi munculnya penawaran atau mempengaruhi penawaran itu sendiri, ya, kita jabarkan menjadi 8 faktor. Yang selain 4 pokok tadi, ya berikutnya ada 6 lainnya. Yang pertama tadi harga, ya harga sudah. Ya. Kemudian harga barang lain, ya. Price of other transport services, ya. Harga barang, harga jasa transportasi lain atau harga barang lain ini ada dua gitu ya. Ada yang substitusi dan komplementer. Nah, kalau kita bicara soal substitusi, kita bicara soal berbagai macam moda yang bisa memfasilitasi perjalanan Anda. Apakah sesama dengan moda darat, laut, atau udara, atau lintas. Terkadang kita punya opsi gitu ya, misal melakukan perjalanan Jakarta-Surabaya. Nah, opsinya ada 3 gitu ya. Apakah saya harus naik bus, naik kereta, atau naik pesawat? Nah, ini kalau yang berbeda moda. Perlu diingat lagi, substitusi itu bisa sekedar merek gitu ya. Dengan moda yang sama, misalkan sama-sama bus, ya, tapi mereknya beda gitu ya. Karena akan punya experience yang berbeda. Atau sama-sama pesawat, tapi mereknya beda gitu ya. Nah, ini akan selalu jadi pertimbangan bagi si produsen, dan dia akan melihat kompetitornya itu seperti apa. Yang kedua adalah berkaitan dengan komplementer. Berkaitan dengan komplementer bagi si penyedia jasa transportasi, salah satunya adalah aspek memberikan kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Dalam hal melakukan perpindahan dalam satu rangkaian perjalanan. Dia akan coba menawarkan gitu ya. Mana yang eh, secara akses akan memudahkan dia melakukan perpindahan. Ya, ini komplementer. Contoh misalkan KRL dengan MRT itu komplementer. Mereka bukan substitusi karena tidak berjalan pada jalur yang sama. Nah, substitusinya KRL itu hanya Transjakarta gitu ya. Karena dia bergerak di jalur yang sama gitu ya. Bukan jalur yang sama tuh maksudnya beririsan gitu ya antara jalan raya dengan jalan rel gitu ya. Jadi jalan rayanya Transjakartanya berjalan, kemudian di sebelahnya ada relnya, KRL-nya berjalan gitu ya. Dalam menyediakan jasa transportasi, pasti ada usaha untuk memudahkan bagaimana orang melakukan perpindahan. Ya, ini yang membuat jasa transportasi yang diberikan atau layanan-layanan yang diberikan itu kemudian akan diminati oleh orang, ya, oleh pelaku perjalanan. Karena apa? Karena memudahkan perjalanannya dia. Nah, contohnya tadi KRL dengan MRT gitu ya. Kalau mau ke Senayan, ya berarti saya harus naik KRL sampai ke Manggarai, sampai ke Sudirman ya. Nah, sampai ke Sudirman, nah dari Sudirman berjalan ya ke area penghubung ke stasiun MRT ya. Nah, ini komplementer gitu. Atau kalau mau yang naik Transjakarta dari Sudirman bisa langsung ke halte Transjakarta. Ini komplementer.
Yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi secara umum adalah faktor yang akan membentuk harga. Ya. Harga itu muncul paling banyak disebabkan oleh biaya produksi. Biaya produksi mengukur semua aspek, ya. Seperti dicontohkan pada railway cost over time, ya. Itu mulai dari bicara eh, tentang bahan bakar, sarana prasarana, sampai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Ya. Bahkan disebutnya infinite, ya. Jadi nggak ada batas waktunya. Selama kereta api masih beroperasi, maka biaya-biaya itu akan selalu dihitung. Meskipun umurnya gitu ya, di sini disebutkan lokomotif 18 tahun, tapi tetap dihitung, yang dihitung apa penyusutannya. Karena ketika dia sudah 10 tahun, performanya sudah berbeda. Gitu ya. Berapa besar biaya produksinya, maka dia akan menentukan bagaimana harga itu ditentukan. Ya, bagaimana harganya terbentuk. Ya, dalam penerapan angkutan dengan kereta api, ya, itu ditetapkan. Ya, ada dua jenis, ya, pelayanan. Yang pertama kereta dengan subsidi dan non subsidi. Nah, yang subsidi dia punya ketentuan yang menurut PM 17, ya. Punya ketentuannya apa? Ketentuannya adalah tidak bisa mengambil untung lebih dari 10%. Jadi keuntungan yang dicatatkan itu hanya 10% saja dari biaya produksi. Contohnya pada kurva ini, ya. Bicara soal biaya produksi, ya. Perubahan kuantitas itu bisa terjadi karena berubahnya biaya produksi. Dan model-model perubahan kurva seperti ini, ya, seperti yang sudah diterangkan di permintaan, model perubahannya hampir sama. Ya. Ini yang pertama, pergeseran secara horizontal. Ya. Jika dikaitkan dengan faktor biaya produksi, ya, ini adalah Q mula-mula. Ini adalah Q mula-mula, ya, di mana ketika terjadi peningkatan biaya produksi, maka yang bisa dilakukan adalah jika harganya ingin tetap menggunakan harga yang sama, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan jumlah kuantitasnya atau jumlah produksinya, ya. Kuantitas produksinya yang dikurangi. Ya. Tapi ketika bahan bakunya atau biaya produksinya turun, ya, berkaitan dengan bahan baku, bisa jadi dengan harga yang sama dia bisa meningkatkan jumlah produksinya. Nah, dalam hal pergeseran kurva, dia juga bisa secara vertikal. Dengan kuantitas yang sama, gitu ya. Nah, tapi terjadi peningkatan bahan baku, sehingga yang bisa dilakukan adalah meningkatkan harga. Atau sebaliknya, dengan produksi kuantitas yang sama, ketika bahan bakunya turun, gitu ya, maka dia bisa menurunkan harga. Atau diagonal.
kuantitasnya diturunin sedikit, ya, harganya naik sedikit. Ya. Diagonalnya ke atas atau diagonalnya ke bawah. Nanti digantungkan pada case apa yang menjadi titik beratnya. Gitu ya. Faktor yang keempat adalah teknologi. Semakin hari perubahan teknologi itu semakin terasa semakin cepat, gitu ya. Nah, maka karena terjadi perubahan teknologi, maka produsen ya selaku penyedia jasa ya itu berlomba-lomba untuk coba menawarkan pelayanan yang lebih baik dari sisi teknologinya ya. Mulai dari proses produksinya, pemasarannya, kemudian sampai kepada output yang bisa dihasilkan ya. Sekarang kelas dalam pelayanan transportasi itu semakin banyak gitu ya. Ditambah lagi dengan add-on yang membuat konsumen itu menarik gitu ya. Kita sebut saja pelayanan bus misalkan. Kalau dulu kita cuman ada kelas ekonomi, bisnis, eksekutif gitu ya. Dan kemudian muncul lagi VIP gitu ya. Muncul lagi VVIP. Nah, sekarang ada yang terbaru sleeper gitu ya. Dan setiap perubahan-perubahan itu menyangkut dengan teknologi. Itu dari sisi pelayanannya, ada outputnya. Nah, kemudian dari sisi eh, proses mendapatkan layanannya. Ya. Sekarang orang nggak seperti zaman dulu gitu. Kalau mau naik bus harus datang ke terminal gitu. Naik kereta harus datang ke stasiun. Naik pesawat, maksudnya untuk melakukan pembelian tiket gitu ya. Ya meskipun sampai hari ini masih dilayani gitu ya. Nah, tapi ada kemungkinan tiket perjalanan itu bisa habis gitu kalau dia tidak melakukan reservasi terlebih dahulu. Sekarang siapa cepat dia dapat, maka semakin mudah orang mengakses gitu ya, suatu pelayanan, itu kan semakin menarik minat orang. Ini perubahan teknologi. Semakin seperti halnya dalam hal uh, pembelian kendaraan gitu ya. Nah, itu fitur-fitur dengan teknologi yang terbaru itu mulai banyak diminati gitu ya. Itu teknologi. Yang kelima, selanjutnya adalah tujuan dari produsen atau tujuan dari produksi atau tujuan dari suatu perusahaan. Ya. Kalau perusahaan kita bisa bagi menjadi dua. Ya. Tujuan suatu perusahaan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Jadi ada yang sifatnya profit dan non profit. Ya. Ya, meskipun yang non profit ini tidak serta merta, maksudnya sama sekali nggak ada untung yang enggak gitu. Karena profit itu tidak hanya sekedar material. Ya. Nah, seperti halnya BUMN kita gitu ya, itu setiap laporan itu ada beberapa yang statementnya merugi, ada yang surplus tapi nggak banyak gitu ya.
Mungkin karena perannya gitu ya sebagai BUMN yang lebih banyak mengedepankan amanat undang-undang gitu ya dalam menyediakan layanan publik. Jadi apalagi kalau instansi pemerintah secara langsung gitu ya. Profitnya apa gitu ya? Profitnya itu berupa berupa layanan gitu ya. Ketika bisa memberikan pelayanan yang lebih baik gitu ya. Contohnya dalam hal pelayanan suratan gitu ya atau identitas ya, persuratan mengenai identitas itu sudah tidak ada biaya gitu ya. Contohnya itu. Sehingga berikutnya berkaitan dengan tujuan produksi tadi gitu ya. Itu akan mempengaruhi bagaimana penawaran itu bekerja di dalam pasar. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau berkaitan dengan profit ya, suatu perusahaan apapun gitu ya pasti yang dikedepankan itu bagaimana dia mendapatkan profit yang maksimum gitu ya. Bagaimana memaksimumkan profitnya gitu ya terhadap produk yang dia terjunkan di pasar gitu. Didasarkan pada permintaan konsumen ya. Sehingga pada akhirnya tujuan dari produsen ini ya, tujuan dari produksi ya, itu mungkin akan merubah level penawaran di pasar ya. Karena tadi seperti yang sudah disebutkan ya, sekarang dalam hal pelayanan itu ya terdapat level-level gitu ya. Karena secara alami gitu ya, masyarakat juga terbagi menjadi level. Ini bukan artinya mendikotomi masyarakat ya atau membeda-bedakan masyarakat, bukan. Tapi berkaitan dengan kemampuan ekonominya gitu ya, secara alamiah itu terbentuk ya. Tingkatan-tingkatan itu terbentuk gitu ya. Maka setiap level pelayanan itu punya segmentasi pasarnya masing-masing. Di sini dicontohkan eh, operator bus misalkan ya. Nah, ketika operator bus itu atau pengusaha angkutan ya, itu memutuskan untuk eh, coba memaksimumkan profitnya, gitu ya. Nah, tapi dia baru bisa memaksimumkan profitnya itu ketika jangka panjang. Karena kenapa? Ya. Nah, ini karena berkaitan dengan bagaimana dia memperluas pasarnya ya di saat yang sekarang ya. Karena kalau dalam bisnis transportasi nggak bisa kita buka rute misalkan Anda menjadi pengusaha angkutan, nah kemudian Anda mengajukan izin trayek, ya, ketika pertama beroperasi langsung untung enggak gitu ya. Ya dalam jangka pendek gitu Anda harus bersabar gitu. Tapi bagaimana dalam jangka panjangnya Anda bisa memperluas pasarnya gitu ya. Disebutkan apa memperluas pasar ya di saat-saat yang sekarang gitu ya pada jangka pendeknya. Agar apa? Agar bisa meningkatkan penawaran ya di kemudian hari pada tingkatan-tingkatan harga yang telah ditentukan. Ya karena kenapa? Ini persaingannya persaingan jangka panjang gitu ya. Atau usahanya usaha jangka panjang. Ya, karena apa? Dalam hal pelayanan kita menghimpun yang namanya trust gitu ya. Dan menarik kepercayaan konsumen untuk menggunakan. Nah, sehingga nanti kemudian akan muncul konsumen-konsumen yang loyal dan setiap waktunya ya produsen itu si pengusaha tadi ya dia punya segmen pasarnya sendiri ya pada setiap kelas-kelas pelayanan yang dia tawarkan ya yang kemudian
lebih luasnya gitu ya, ini akan menjadi suatu eee, perilaku yang bisa dibaca gitu ya, bahwa oh ternyata untuk level pelayanan ini itu, level pelayanan A misalkan, nah ini diminati oleh pada segmen di pendapatan kisaran sekian gitu ya, dengan masyarakat pekerjaannya yang seperti apa. Nah mereka akan tertarik pelayanan yang seperti apa gitu, tertarik sama pelayanan yang seperti apa. Ini karena apa? Karena untuk menjadi seorang atau menjadi pengusaha angkutan ya, operator itu di setiap waktunya itu akan ditemukan oleh pasar-pasar baru gitu, karena setiap terjadi perubahan gitu ya, itu akan memunculkan pola-pola permintaan yang baru, dan itu akan memunculkan model pasar yang berbeda, gitu. Maka si pengusaha ini harus bisa mengimprove ya, pelayanannya, gitu ya. Karena di setiap waktu itu, nah pasti akan muncul model kompetensi yang berbeda, gitu. Level kompetisinya tuh akan meningkat terus, ya. Dan ini akan terus berkembang sampai di masa yang akan datang. Itu contoh di operator bus misalkan. Atau misalkan kereta api gitu, sama jangka panjang. Kereta pertama kali beroperasi, ya belum tentu langsung eee, banyak yang naik gitu ya. Mungkin KRL waktu di masa-masa awalnya gitu ya. Karena kalau kalau kita bicara soal angkutan umum, kapasitasnya tertentu sudah, ya ada limitnya. Nggak akan bisa menambah penawaran, nggak bisa. Penawaran hanya dalam bentuk penambahan frekuensi gitu ya. Sementara penambahan armada ya kalau punyanya cuma 10 gitu ya, 10 rangkaian ya 10 rangkaian gitu ya. Terus setiap tambahannya itu, pertambahan profit yang muncul itu bisa dibilang hampir tidak ada gitu ya. Termasuk dengan pertambahan-pertambahan biaya gitu. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan itu hampir sama gitu. Karena menghitung berapa jarak yang ditempuh gitu, berapa sumber daya yang dihabiskan. Ini contoh untuk eee, tujuan produsen ya, atau tujuan perusahaan. Berikutnya yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Ya, kalau kebijakan pemerintah yang mungkin eee, familiar ya dan populer itu ya pajak dan subsidi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya lebih dari itu, termasuk dalam hal penentuan harga gitu ya, atau tarif ya. Pemerintah akan ambil andil, dan sebagai seorang produsen ya yang coba menawarkan jasa, itu tergantung oleh pemerintahnya gitu. Artinya apa? Anda tidak bisa sembarangan membuka trayek angkutan, nggak bisa gitu ya. Harus ada telaah, kajian, dan lain sebagainya. Kenapa harus bikin trayek di situ? Ya. Nah ini akan dikaitkan kepada bagaimana pemerintah membuat suatu eee, kebijakan gitu ya, agar sederhananya agar masyarakat itu bisa terlayani oleh adanya angkutan umum. Di masa yang sekarang ini sedang gencar pembangunan ya, terutama di kereta api gitu ya, yang baru di-launching kemarin di Sulawesi. Ada semangatnya pemerintah ya untuk bisa membantu atau memfasilitasi ya, karena memang sudah amanat undang-undang ya, memfasilitasi pelayanan jasa transportasi gitu ya. Meskipun juga nggak gratisan juga, enggak gitu. Ya. Tapi minimal ada fasilitasnya gitu, dibantu oleh negara gitu, dibangunkan infrastrukturnya gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya.
Kalau jumlah perjalanan nggak banyak gitu, nggak akan dibangunkan gitu ya, misalkan gitu. Nah, ini ada unsur kebijakan pemerintah yang jadi salah satu faktor yang mempengaruhi, ya. Karena memang ada eh, barrier ya, yang bagi pengusaha itu tidak bisa serta-merta melewati pemerintah gitu sebagai pemegang otoritas, ya. Nah, pemerintah ya itu punya power ya istilahnya untuk bisa mengintervensi. Intervensi apa? Mengintervensi pasarnya transportasi gitu ya. Apa fungsinya gitu? Ini untuk memberikan guide ya, untuk mengarahkan agar pasar ini, nah ini bergerak ke arah eh, objektifnya kebijakan gitu ya. Jadi kebijakan itu objektifnya buat apa sih? Nah, ini kan semata-mata kebijakan dibuat itu untuk apa? Untuk memberikan suatu keadilan dan kebermanfaatan gitu ya buat masyarakat. Biar masyarakat itu tidak ada yang merasa dirugikan, istilahnya gitu ya. Dengan dibangunnya satu infrastruktur, misalkan semuanya itu bisa merasakan. Pemerintah itu punya kekuatan untuk mengintervensi. Ya. Ini agar apa? Agar eh, orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan produksi ya, atau pelayanan jasa, ya, itu tidak semena-mena dalam memberikan pelayanan gitu ya, memberikan harga dan lain sebagainya. Apalagi kalau bicara soal marketnya public transport gitu ya, yang mana dia punya eh, impact yang begitu besar ya, terhadap penawaran di pelayanan transportasi. Nah, ini pemerintah ini punya andil yang begitu besar gitu ya. Banyak proyek-proyek yang diinisiasi ya, diinisiasi oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya. Nah, yang terakhir eh, berita terakhir ketika Presiden Jokowi kunjungan ke Lampung ya. Nah, itu statementnya ada beberapa ruas yang pembangunannya akan diambil alih gitu ya, oleh pemerintah pusat. Ya, itu berita beberapa hari yang lalu ya. Salah satu contoh karena apa dia punya impact yang besar. Gitu ya. Nah, agar apa? Agar eh, penawaran pada jasa transportasi ini berjalan. Jadi kalau kita bicara soal penawaran itu bukan sekedar sarana gitu, tapi prasarana gitu ya. Bukan sekedar membicarakan tentang bus, tapi juga bicara soal jalannya. Nah, kalau pemerintah bangun jalan, ada profitnya nggak? Ya. Secara material nggak ada. Gitu. Kalau bukan jalan tol ya, kalau jalan tol beda lagi. Nah, jalan-jalan umum gitu ya, jalan nasional, jalan provinsi misalkan gitu ya. Itu profit secara material enggak. Gitu ya. Tapi secara moral, ya, dia akan membantu. Ya. Karena memang tugasnya pemerintah itu menawarkan gitu ya, atau memberikan fasilitas. Pada tingkat yang paling dasar, ya, kebijakan pemerintah ini dapat diimplementasikan melalui salah satu dari 3 alat kebijakan umum ya. Jadi ada eh, dibagi 3 ya sedikitnya ya, dalam pengimplementasian kebijakan. Yang pertama itu adalah direct provision. Ya. Kalau direct provision ini sandarannya adalah undang-undang.
Ya, paling tingginya itulah Undang-Undang Dasar. Ya, di mana negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan layanan transportasi melalui kepemilikan publik atas alat-alat produksi. Ini amanat undang-undang. Gitu ya. Jadi satu kewajibannya pemerintah. Ya. Maka hampir secara keseluruhan, ya bukan hampir, memang secara keseluruhan gitu ya, sarana dan prasarana transportasi yang muncul di Indonesia pada awalnya itu semuanya tuh diinisiasi oleh pemerintah. Gitu ya. Meskipun ada beberapa yang atas masukan gitu ya dari pihak swasta gitu ya, kayak contohnya seperti pengiriman di sektor logistik gitu ya, dan pengiriman barang gitu ya. Nah, pemerintah itu dibantu gitu ya oleh sektor swasta. Ini di awal-awal kemerdekaan gitu ya. Yang kedua, pendekatan dengan swasta, kolaborasi. Kalau Anda pernah mendengar istilah B2B gitu ya, bisnis to bisnis. Nah, ini bicara soal kolaborasi. Bukannya menyerahkan tanggung jawab, bukan. Ya, tapi pemerintah itu berbagi gitu ya. Karena apa? Karena eh, dalam satu waktu yang simultan itu pemerintah bisa membiayai, belum tentu bisa ya, belum tentu bisa membiayai semua pembangunan infrastruktur yang ada gitu ya. Nah, maka ada kolaborasi di mana layanan dapat disediakan oleh sektor swasta, namun negara yang mengarahkan pasar ya, ke tujuan yang diinginkan melalui pengenaan pajak dan penyediaan subsidi negara. Nah, ini model-model kolaborasi ini eh, kayak eh, KCIC misalkan ya, kereta cepat Indonesia Cina gitu ya. Kemudian eh, MRT Jakarta gitu ya. Nah, ini kolaborasi gitu ya. Pendanaan dari pihak swasta gitu ya, dari JICA gitu ya. Pasarnya yang mengarahkan ya Pemda DKI gitu ya. Ini di desain sedemikian rupa gitu ya, mengenai pengenaan pajak dan subsidinya gitu ya. Yang ketiga, lalu general policy ya, atau kebijakan umum. Jadi ada tindakan regulasi atau legislatif di mana negara secara langsung memerintahkan atau mencegah tindakan tertentu melalui undang-undang untuk mencapai tujuan kebijakan. Ya, contohnya ketika angkutan online pertama beroperasi gitu ya dan mulai ramai digunakan ya, itu ada beberapa polemik gitu ya. Karena memang secara aturan belum ada ya. Kemudian juga apalagi sepeda motor itu di undang-undang ditunjuk sebagai angkutan pribadi gitu ya. Dan kalau untuk angkutan umum ada ketentuan-ketentuan khususnya gitu ya, seperti platnya harus kuning gitu ya, berbadan hukum. Ya. Itu kemudian dikeluarkanlah kebijakan ya mengenai operasionalnya si angkutan online. Ya. Nah, ini termasuk dalam kategori general policy gitu ya. Jadi juga jadi tanggung jawab pemerintah ya. Selain mengatur pasar gitu, dia juga bisa uh, melihat ya, mengeluarkan suatu aturan gitu ya. Apakah dia untuk memerintahkan agar bisa diadaptasikan ataupun mencegah. Ini beberapa tingkatan mengenai implementasi kebijakan pemerintah.
Yang ketujuh, berkaitan dengan natural shock. Apa itu natural shock? Ya. Natural shock itu bicara tentang kondisi yang tidak bisa diprediksi, berkaitan dengan alam, ya. Bencana alam misalkan, atau apa, bencana besar ya, banjir, gempa, ya. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi penawaran gitu ya. Dalam kondisi-kondisi yang berhubungan dengan alam ya, atau bencana alam ini, maka ada siasat yang dilakukan gitu ya, kemudian oleh produsen ya. Karena kalau kalau eh, dalam hal bencana misalkan, gempa bumi misalkan, jalurnya terputus dan lain sebagainya, maka produsen ya, itu akan mencoba mencari solusi bagaimana agar barang-barang yang prioritas ya, kebutuhan pokok biasanya ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa uh, sampai ke tangan masyarakat ya. Ya meskipun hampir rata-rata itu berkolaborasi juga dengan pemerintah gitu ya. Ini bukan artinya karena lagi sepi atau karena lagi yang dibutuhkan yang membutuhkan banyak gitu, tapi barangnya lagi nggak ada kemudian Anda jual seenaknya gitu, nggak gitu juga gitu ya. Ya, jadi bukan natural shock itu bukan berkaitan dengan mencari kesempatan di dalam kesempitan, bukan. Ya, kayak kemarin ketika COVID, ya, karena semua orang butuh masker, nah tiba-tiba harga masker satu kotak sampai dengan 300.000, bahkan ada yang 500.000 satu kotak gitu ya. Waktu gelombang pertama di 2020. Ya. Nah, bukan seperti itu gitu ya. Itu namanya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Sampai kemudian apa sempat diketahui ada yang menimbun, sampai seperti itu gitu ya. Nah, tapi pada saat kondisi baik-baik saja berangsur-angsur pulih gitu ya. Nah, mereka yang rugi sendiri kan gitu. Ada yang sampai diobral gitu. Sekarang kembali seperti semula. Ya. Nah, ini natural shock ya. Jadi siasatnya bukan siasat untuk uh, bersenang-senang di atas penderitaan, bukan gitu ya. Nah, tapi coba mensiasati bagaimana agar masyarakat yang membutuhkan itu ya, meskipun tidak cuma-cuma ya, nah, itu bisa mendapatkan akses terhadap apa yang dibutuhkan. Nah, yang ke-8 itu adalah ekspektasi di masa yang akan datang. Nah, sebagai seorang produsen yang melakukan penawaran ya, jasa pada umumnya. Nah, ini kita harus melihat bagaimana pasar ini akan bekerja. Cara kerja pasar ini gimana nih? Nah, kira-kira berubah nggak nih konsep pasar nih? Sekarang yang tren apa? Tahun depan kira-kira yang tren apa gitu ya? Apakah pelayanan yang saya berikan di tahun ini itu sudah mumpuni atau belum? Gitu. Masih kurang atau belum? Maka kita sering menyaksikan gitu ya bahwa si penyedia jasa ini meminta Anda mengisi form survei gitu ya ketika setelah melakukan perjalanan gitu. Contoh misalkan pesawat gitu ya. Ketika Anda naik pesawat terbang, nah itu biasanya ada survei kepuasan tuh. Ya. Meskipun Anda, saya nggak tahu pernah ngisi atau enggak gitu ya. Tapi ini pesawat yang ada layarnya ya, yang di seatnya ada layarnya gitu. Itu biasanya setelah Anda apa proses berapa menit lagi mau landing, biasanya keluar tuh notifikasi untuk home survey. Ya. Sama halnya ketika Anda
belanja di minimarket gitu ya, ketika mau bayar, nah itu biasanya di layar yang menghadap konsumen itu ada pilihannya tuh, Anda puas atau enggak gitu ya. Tapi jarang sekali saya lihat ada yang menekan layar itu gitu ya, untuk klik tidak puas misalnya gitu ya. Nah ini jarang gitu ya, yang ngeklik puas juga jarang gitu, maksudnya enggak, karena memang belum begitu familiar ya, ini masyarakat kita. Nah tapi ini bagi si produsen, itu akan menjadi cerminan gitu ya. Apakah di kemudian hari atau di tahun yang akan datang, dia harus menambah apa yang harus ditambah gitu ya, pelayanannya, kapasitasnya gitu ya. Karena tahun ini membludak sekali misalkan gitu ya, overload gitu ya. Nah, tiketnya habis tapi masih banyak yang minta gitu. Nah, apakah di tahun depan keputusannya akan nambah armada lagi gitu ya, atau menambah frekuensi ya. Ya, karena kita bicara soal kapasitas yang sudah ditentukan tadi gitu ya. Atau apakah di tahun depan kita harus ngurangin armada gitu ya. Ya, meskipun ini hanya sebuah prediksi ya, kadang-kadang prediksi itu bisa meleset gitu. Seperti halnya di tahun 2019 gitu ya. 2019 itu perjalanan cukup tinggi, ya, kemudian eh, sudah bersiasat untuk di 2020, ternyata 2020 itu kolaps gitu ya, COVID gitu ya. Sampai beberapa operator itu terpaksa untuk tutup, ya, tidak beroperasi. Ya. Sampai yang ramai dibicarakan ya Garuda Indonesia gitu ya, pesawatnya di grounded ya. Kenapa? Nggak mampu untuk membiayai operasional gitu. Operasional tetap harus jalan terus, tapi penumpangnya nggak ada gitu. Kalau sekarang udah balik lagi tuh, ya pesawatnya udah mengudara lagi gitu. Karena berangsur-angsur sektor transportasi itu mulai pulih ya pasca COVID. Nah ini ketika bisa coba memprediksi ya minimal bukan bukan bercenayang bukan ya minimal untuk apa menjaga kualitas ya menjaga kualitas pelayanan itu sendiri. Demikian untuk kuliah teori penawaran pada transportasi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.